Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dalam kesempatan pertemuan ini untuk mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan, kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.4, yaitu memahami engine management system, dan 4.4 memelihara engine management system. Untuk alat yang kita gunakan adalah engine trainer K3VE, kemudian scan tool, OBD Mat OM500, dan servis manual. Langsung pada materi. Untuk engine K3VE ini terdapat 8 sensor dan 9 aktuator. Untuk detailnya akan kita bahas selanjutnya. Sensor pertama adalah manifold absolute pressure atau MAP. Ini sensor ini berfungsi untuk mendeteksi tingkat kevakuman pada intake manifold setelah throttle body yang diakibatkan isapan dari mesin. Sensor ini sering disebut juga sensor vakum karena memang fungsinya untuk membaca tekanan atau kevakuman. Sensor kedua adalah throttle position sensor atau TPS. Throttle position sensor ini berfungsi untuk memantau posisi throttle, apakah terbuka sebagian, terbuka penuh, atau tertutup, dan untuk mengetahui berapa persen katup gas dibuka atau seberapa lebar katup gas terbuka pada saat gas diinjak. Akan memberikan sinyal kepada ECU atau engine control unit yang akan membaca seberapa besar bukaannya untuk memberikan bahan bakar lebih banyak antara pembukaan yang besar dengan pembukaan throttle yang kecil. Letaknya di throttle body atau di katup gas. Sensor ketiga adalah engine coolant temperature atau ECT. Engine coolant temperature ini berfungsi untuk mengontrol temperatur dari cairan pendingin atau air radiator pada saat kerja mesin, sehingga temperatur air radiator akan dibaca oleh sensor engine coolant temperature ini sebagai referensi suhu mesin. Ketika suhu mesin dingin, maka bahan bakar diinjeksikan ke dalam silinder akan ditambah dan sebaliknya. Lalu ketika saat mesin sudah mencapai suhu kerja, ECU memerintahkan kipas radiator untuk berputar. Sensor yang keempat adalah camshaft position sensor atau CMP. Sensor ini berfungsi untuk memberikan data masukan ke ECU tentang posisi langkah mesin untuk menentukan langkah isap, di mana saat langkah ini terjadi pembukaan injektor atau penginjeksian. CMP sensor ini terdiri atas komponen elektronik yang didapat di dalam case-nya dan tidak dapat disetel ataupun diperbaiki. Sensor ini mendeteksi posisi piston pada langkah kompresi melalui putaran sinyal rotor yang diputar langsung oleh camshaft untuk mengetahui posisi pembukaan dan penutupan intake dan exhaust valve. Sensor yang kelima adalah crankshaft position sensor atau CKP.
Si KP ini berfungsi untuk mendeteksi posisi crankshaft atau poros engkol dan mengirimkan sinyal ke ECU (Electronic Control Unit), sehingga ECU akan mengatur waktu terjadinya penyemprotan bahan bakar, menentukan lama penyemprotan, dan menghentikan pasokan bahan bakar pada waktu deselerasi dan pada waktu pengapian. Sensor yang keenam yaitu Intake Air Temperature atau IAT. Intake Air Temperature ini berfungsi untuk mengukur suhu udara yang masuk. Dari sinyal yang diberikan sensor ini, Engine Control Unit akan menentukan jumlah bahan bakar yang akan diinjeksikan berdasarkan suhu mesin yang terbaca. Sebagai contoh, pada saat cuaca dingin, maka jumlah bahan bakar akan ditambah agar mesin mudah dihidupkan. Sensor ketujuh yaitu knocking sensor. Ini posisinya. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi terjadinya ketukan atau knocking pada mesin. Sensor ini mengirim sinyal ke engine control unit dan mendeteksi dari getaran yang dihasilkan oleh piston yang diakibatkan timing pengapian terlalu maju. Kemudian pada saat terjadi knocking, maka timing pengapian akan dimundurkan. Sebaliknya, saat tidak terjadi knocking, maka timing pengapian akan dimajukan sampai nyaris terjadinya knocking, karena pada saat itulah didapatkan timing pengapian yang pas sehingga mesin dapat menghasilkan performa yang maksimal. Sensor yang terakhir yaitu oksigen sensor atau O2 sensor. Sensor ini adalah sensor gas buang dan berfungsi untuk mengukur kadar oksigen pada gas buang. Kadar oksigen ini akan menunjukkan tingkat emisi yang dihasilkan oleh mesin. Dan dari kadar oksigen pada gas buang inilah nantinya dapat kita ketahui sempurna tidaknya pembakaran yang terjadi di dalam silinder. Baik, itu tadi 8 sensor yang kita bahas dan sudah kita tunjukkan. Untuk selanjutnya kita akan membahas aktuator yang ada pada engine ini. Baik, aktuator yang pertama adalah vacuum switching valve atau VSP atau EVAV. VSP ini bukan sensor tapi aktuator, dimana fungsinya adalah membuka saluran uap bensin dari tangki melalui charcoal canister. Uap bensin ini akan ikut terbakar di dalam mesin. Katup ini biasanya bekerja setelah kondisi mesin sudah panas. Baik, yang kedua adalah ISC atau Idle Speed Control. ISC valve ini merupakan aktuator yang fungsinya untuk mengatur kecepatan idle mesin dengan mengatur suplai udara di idle port pada throttle saat stationer atau langsam. Aktuator yang ketiga yaitu Oil Control Valve, OCV. OCV ini berfungsi untuk mengatur oli mesin yang masuk ke VVTi. Ini aktuatornya. Kemudian aktuator yang keempat yaitu injektor. Injektor ini berfungsi untuk menyemprotkan atau mengabutkan bensin ke dalam mesin atau ke dalam ruang bakar. Selanjutnya aktuator yang kelima, pompa bensin atau fuel pump gasolin.
letaknya di dalam tangki kalau di engine trainer ini. Kontrol AC system, karena di engine trainer maka untuk kontrol AC sistemnya tidak ada untuk aktuatornya. Kemudian kontrol yang ketujuh yaitu electric cooling fan. Di sini di bagian electric cooling fan ini yang fungsinya menjalankan electric fan pada temperatur engine yang mencapai 98 derajat Celcius. Dan biasanya bila air conditioner dihidupkan, maka electric fan akan ikut bekerja juga. Yaitu EGR atau exhaust gas recirculation. Untuk EGR ini di engine trainer ini tidak terpasang, namun adalah bagian dari aktuator juga. Kemudian yang ke 9 yaitu check engine lamp. Check engine lamp tentunya ada di dalam dashboard. Itulah yang dapat kita sampaikan untuk aktuator dan sensor-sensor yang ada di dalam engine trainer ini. Untuk selanjutnya kita akan mempraktekkan penggunaan dari scan tool ini, OBD Mat OM 500 ini, dan kita akan mencek engine management sistemnya pada engine trainer K3 VE ini. Langkah pertama, kita akan mengkonekkan OBD 2 ini, OM 500 ini ke soket OBD 2 pada engine. Di sini posisi main switch off kita masukkan dulu. Kemudian kita on-kan, maka OBD netnya akan ikut beroperasi seperti ini. Baik, kemudian kita cek, kita tekan enter, kemudian kita lihat untuk diagnostic force-nya dulu. Setelah itu kita sesuaikan merek dari engine yang kita cek ini. Di sini kita memakai K3 VE untuk Toyota Avanza. Kemudian kita enter, kita baca apakah ada kode kesalahan dari engine ini. Baik, di sini terbaca tertulis no fault code store. Berarti engine ini, engine trainer K3 VE ini dalam kondisi yang bagus tanpa ada kesalahan pembacaan dari sensor. Baik, untuk selanjutnya kita akan memberikan troubleshooting kepada engine trainer ini dengan melepas salah satu sensornya untuk mengetahui cara kerja dari scan tool ini. Baik, kita coba. Kita coba lepas, kemudian kunci kontak on di sini masih terlihat untuk remnya. Kemudian kita cek ke OBD Mat OM 500 nya, tekan enter, kemudian diagnostic codes nya kita tekan,
Kita pilih untuk engine-nya yaitu Toyota, kemudian kita baca kembali. Nah, baik, di sini ada terbaca error code-nya yaitu PO110 intake air temperature circuit malfunction. Di sini kita cek dari error code tadi di service manual. Untuk PO110 ini adalah malfungsi sirkuit temperatur udara intake. Sumber masalahnya open atau short di sirkuit sensor temperatur, sensor operator udara masuk, dan ECM. Baik, tadi troubleshooting yang kita berikan ini, sensor IAT ini kita lepas dari soketnya dan terbaca ada kesalahan pada OBD mat-nya yaitu PO atau 110 intake air temperature circuit malfunction. Kita coba pasang kembali. Kita coba pasang kembali. Kemudian kita coba cek lagi untuk scan toolnya. Langkahnya sama seperti tadi. Kita baca. Ternyata masih ada. Kemudian kita reset. Kita lakukan erase code. Matikan dulu. Kemudian nyalakan dengan posisi engine off. Baik, setelah soket untuk IAT ini kita kembalikan ke tempatnya semula, kita masukkan kembali, kemudian kita cek lagi di scan toolnya. Kita pilih mereknya, kemudian kita baca. Nah, ternyata kode kesalahan yang tadi awal pada engine yang P0110 tadi hilang. Sekarang tertulis no fault code store, berarti sudah bagus. Nah, itu tadi salah satu contoh untuk troubleshooting yang terjadi pada engine trainer K3VE ini. Demikian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan tentunya tetap semangat selama belajar di rumah. Dan kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.